Alhamdulillahil munfaridi bi hidayatil bariyat, al-mutawahhidi bi sifatil majdi wal a'la, al-mu'ayyidi saffatal awliya bi quwwati sabri ala sarra wal dharra wa syukri ala al-bala'i wal na'ma. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahlul hamdi wa thana. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء وإمام الأصفياء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة محروسة بالدوام عن الفناء ومصونة بالاستمرار عن التصرف والانقضاء. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari mimbar ini saya berwasiat kepada para hadirin umumnya dan kepada diri saya khususnya, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk meningkatkannya. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wa jinabu nawahi. Takwa ialah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap insan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sudah tentu mendapatkan tercatat di sisi Allah menjadi orang yang bersyukur dan bersabar. Oleh karena itu, mari kita perhatikan dan kita amalkan apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatan man kanata fihi kasabahu Allah syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allah syakiran wala sabiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua perilaku bila ada pada seseorang, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Dan bila tidak ada dua perilaku itu pada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Man nadhara fi dinihi ila man wafaqah faqtada bihi wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunah fa hamidallah ala ma faddalahu bihi alaihi kataballahu syakiran sabiran. Barang siapa melihat di dalam urusan agamanya kepada orang yang di atasnya, lalu ia mengikutinya, dan melihat di dalam urusan dunianya kepada orang yang di atasnya, dan melihat dalam urusan dunia kepada orang yang di bawahnya, lalu ia memuji Allah atas segala kelebihan yang Allah berikan kepadanya, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam kandungan hadis yang saya sampaikan tadi, ada dua poin yang harus kita renungkan dan kita jadikan iktibar atau pelajaran. Poin yang pertama tentang urusan agama, hendaklah melihat orang yang di atas kita, yakni dari segi keilmuan atau pengetahuan agama, sehingga kita tidak puas dengan yang ada pada kita dan selalu mencari ilmu dengan mendatangi majlis-majlis ta'lim yang diasuh oleh para ulama, para kiai dan ustaz, sehingga bersama pengetahuan agama kita. Dan begitu pula dalam segi ibadah, hendaklah kita melihat orang yang melebihi ibadah kita, sehingga hati kita tergerak untuk menambah ibadah-ibadah itu, terutama amalan-amalan sunnah. Ketahuilah para hadirin rahimakumullah, bahwa amalan-amalan sunnah
akan menambah kekurangan amal-amal wajib kita, meningkatkan derajat kita, dan Allah mencintai kita. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya, la yazal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Al-hadis. Dan senantiasa hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Poin yang kedua tentang urusan dunia. Hendaklah kita melihat orang yang di bawah kita. Di dalam kehidupan dunia ini ada di antara hamba-hamba Allah yang memiliki harta yang berlimpah, ada yang sedang-sedang saja, dan ada yang di bawahnya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk kepada umatnya bahwa di dalam urusan dunia dalam melihat orang yang di bawahnya agar tetap bersyukur kepada Allah atas apa yang telah dianugerahkan kepadanya, dan menjalani hidup ini dengan tenang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kepada orang yang bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ada dua hal yang harus kita hindari dan kita